ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini, hari Sabtu qabla zuhur, di mana Allah mempertemukan kita di Masjid Imam Ahmad di Tike, Mamuju Utara, Sulawesi Barat, dalam acara Walimatul Urus dari pembicara dengan Putri Ustadz Mukhtar, pembina dari Ma'had Imam Ahmad Ibnu Hanbal, yang kita sekarang melaksanakan daurah di Ma'had tersebut. Maka kami ucapkan jazakumullahu khair kepada saudara-saudara yang telah hadir bersama kami dalam menghadiri acara Walimatul Urus. Maka ketahuilah ya ibadallah, bahwa sungguhnya pernikahan adalah perkara yang urgen bagi seluruh manusia, karena Allah menciptakan setiap laki-laki untuk mempunyai hasrat kepada lawan jenisnya, dan begitupun sebaliknya. Maka jika seseorang laki-laki hanya mempunyai harta saja dan mempunyai makanan yang cukup untuk dimakan, maka tidak cukup hanya itu saja dalam kehidupan dunia ini. Maka dia akan butuh kepada kebutuhan biologis yang tidak bisa terpenuhi oleh hartanya dan oleh makanan dan minuman yang Allah mudahkan kepadanya. Maka oleh sebab itu Allah menyatakan di dalam ayat Al-Quran, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmatan. Maka di dalam ayat ini Allah berfirman, maka dari ayat-ayat Allah Jalla wa Ala, an khalaqalakum azwajan, Allah menciptakan kalian tendensi butuh kepada lawan jenis dari jenis-jenis kalian. Setiap laki-laki membutuhkan perempuan dan setiap perempuan membutuhkan laki-laki. Maka tidak cukup dari kenikmatan-kenikmatan harta, makanan, sandang dan papan, tetapi dibutuhkan juga penyaluran hasrat biologis. Maka oleh sebab itu di dalam ayat Al-Quran disebutkan min anfusikum azwajan. Maka membutuhkan manusia itu kepada lawan jenisnya dari manusia itu sendiri. Azwajan, pasangan. Untuk apa? Litaskunu ilaiha. Maka dari segi i'rab, lam di sini lam ta'lil, maknanya agar. Agar apa? Litaskunu ilaiha. Agar laki-laki yang tadi mempunyai kemampuan harta, sandang, pangan dan papan itu menjadi bahagia dengannya. Maka pernikahan itu tujuannya ini, litaskunu ilaiha, agar dia menyalurkan hasrat cintanya yang Allah berikan, hasrat hawa nafsunya kepada perempuan yang Allah fitrahkan padanya, litaskunu ilaiha, agar dia itu mencintai pasangan lawan jenisnya, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, sehingga setelah melaksanakan pernikahan Allah menjadikan mawaddah wa rahmah, saling mencintai dan saling merahmati di antara kalian. Maka inilah dari perkara yang paling urgen di dalam kehidupan seluruh manusia, karena kita tidak sempurna dalam beragama
kecuali kita menyalurkan hasrat fitrah kepada lawan jenis kita dengan jalan yang syar'i, dengan jalan yang halal. Maka di dalam Al-Quran yang lain bahkan Allah menjadikan pernikahan adalah kenikmatan. Selain hanya melampiaskan syahwat kepada lawan jenis yang halal, juga sarana untuk mendapatkan buah hati kita dari anak-anak yang saleh dan salehah. Yang mana anak-anak tersebut pada hakikatnya adalah investasi kita yang paling kita unggulkan. Maka anak-anak saleh dan salehah adalah investasi kita yang kita unggulkan. Maka persepsi orang-orang awam memandang bahwa investasi bagi mereka yang paling baik adalah harta. Sehingga banyak di antara mereka setelah pensiun mengatakan, alhamdulillah aku sudah pensiun dan aku sudah mempunyai rumah dan aku bisa membeli mobil mewah dan villa ada di mana-mana dan sebagainya. Maka mereka berpikir bahwa investment yang terbaik bagi dirinya di dunia ini adalah harta. Maka itu adalah persepsi yang salah. Karena harta yang dia kumpulkan sepanjang hidupnya selama dia bekerja, itu semuanya bukan investment akhir kepada hari akhirat, hanya di dunia saja. Mana dalilnya? Dalilnya seperti di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Umar, sahabi al-jalil, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Yatba'ul mayyit salatah, fayarji'u itsnain, fayarji'u itsnan, wa yabqa ma'ahu wahid." Bahwa seorang jika meninggal, orang yang dulu menumpuk harta dunia ini dan menganggap bahwa investasi yang paling baik itu adalah hartanya, ijazahnya, villa-villanya, maka di saat meninggal dikatakan oleh Nabi, jika meninggal seseorang akan diikuti oleh 3 perkara. Pertama, hartanya, mungkin diantar dengan Pajero Sportnya. Dan yang kedua, kerabat-kerabatnya, anak-anak dan istri-istrinya. Dan yang ketiga, amal-amal solehnya. Namun mana yang setia menunggu di kuburan, di alamil barzakh, sampai kepada hari the doomsday, the end of the world, hari kiamat, siapa yang setia? Maka di hadis disebutkan, fayarji'u itsnan wa yabqa ma'ahu wahid, maka akan mengikuti secara setia orang yang meninggal tadi, yang banyak hartanya, akan kembali hartanya, maka Pajero Sportnya tidak dikubur bersamanya, maka harta-harta perhiasannya tidak dikubur dengannya di liang lahat. Dan begitu pun dari rumah-rumah villa-villanya, tidak juga sertifikat tanahnya dan sertifikat rumahnya dimasukkan ke kuburan liang lahatnya. Maka justru yang setia kepadanya adalah amal-amal solehnya. Maka poin pendalilannya di sini, harta-harta yang dia tumpuk dan dipikir itu adalah investasi yang paling mulia, ternyata dia tinggalkan, tidak ikut bersamanya. Mana istri yang tercinta, yang dulu mengatakan di dunia, bang, aku sangat cinta kepadamu, I can't live without you, aku tidak bisa hidup tanpa dirimu, bang. Gagal ternyata. Di saat dia dikubur di lubang lahat, maka mungkin istrinya tercinta ini orang pertama yang meninggalkan dari kuburan menuju rumahnya. Maka yang setia hanya amal-amal soleh
Dan poin pendalilan kita katakan tadi, investasi dari seorang manusia, seorang bapak terutama, yang paling berharga bukan harta yang dia usahakan dan dia kumpulkan dulu sewaktu dia masih bekerja sebelum pensiun, tetapi anak-anak yang soleh. Mana pendalilan kalau anak-anak yang soleh adalah investasi yang paling puncak prima? Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Adam idza mata inqata'a alaihi illa bi ihda thalath. Inqata'a alaihi min ad-dunya illa bi ihda thalath." Sesungguhnya Bani Adam, jika dia meninggal, maka akan terputus dengan seluruh yang namanya hubungan dunia, kecuali 3 perkara. Amal-amal yang dulu dilaksanakan dinamakan amal jariyah, di mana dia membangun masjid, membangun pondok pesantren, dan masjid itu dan pondok itu terus oleh next generation dilaksanakan sholat berjamaah, dilaksanakan sistem pembelajaran, pendidikan, maka orang ini akan berhubungan dengan dunia, mengalir pahalanya. Dan yang kedua, seorang alim, ilmun yuntafa'u bihi, seorang alim yang mengajar kepada kebaikan, maka santri-santrinya meneruskan ilmunya, santri-santrinya membaca kitab-kitabnya, santri-santrinya melihat di YouTube dari kajian-kajiannya dan mengikutinya, maka dia akan mengalir terus, investasi yang terus mengalir. Dan yang ketiga, ini poin pendalilannya, waladun saleh yad'u lahu. Dan yang ketiga dari investasi yang bisa kita dapatkan dari pernikahan, yang paling baik adalah anak-anak saleh dan anak-anak putri-putri yang salehah. Karena di hadis ini disebutkan yang ketiga yang terus-menerus mengalir adalah waladun saleh yad'u lahu. Anak-anak saleh kita yang mana kita telah meninggal, anak-anak kita mendoakan kita. Ya Rabb, Allah maghfir li abi, wahai Allah, ampunilah dosa-dosa bapakku, maka Allah mengampuni dosa-dosa kita. Ya Rabb, Allahumma arham abi wa ummi, wahai Allah, berikanlah rahmat kepada bapakku dan ibuku di kuburannya, maka Allah melebarkan dan merahmati kita dengan kenikmatan kubur yang ada pada kita karena doa dari anak-anak kita. Inilah yang diinginkan dengan investasi yang puncak prima. Bahkan di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Ashabus Sunan dari Abi Daud dan yang lainnya dari Ibnu Umar, yang disahihkan oleh Syekh Sami Muqbil Al-Wadi'i, bahwa berkata seorang bapak penduduk ahli surga, ya Rabb, ayu nikmatin hada. Di saat Allah upgrade, Allah tinggikan derajatnya di surga, dia menjadi penduduk surga mungkin level A, namun kemudian Allah tinggikan menjadi level next, level B, C, D dan seterusnya, naik derajatnya, di upgrade. Maka dia berkata kepada Allah, ya Rabb, min aina hada? Ya Allah, dari mana kenikmatan aku ditingkatkan derajat di surgaku ini menjadi tingkat yang lebih baik? Kehidupan di surga, kehidupan yang penuh kenikmatan, namun bertingkat-tingkat, maka yang lebih tinggi tingkatnya, lebih tinggi seperti di dunia. Ada kelas ekonomi, ada kelas VIP, very important people, maka di surga pun seperti itu. Maka orang ini berkata, ya Rabb, min aina hada? Wahai Allah, engkau menaikkan posisi derajatku di akhirat, di dunia, kenikmatan yang penuh ini ditambah lagi dengan level yang lebih tinggi. Dikatakan, fa inna hada min istighfar waladik lah, karena ini adalah dari istighfar anak-anak kalian kepada kalian. Maka di sini menjadi puncak prima dari seseorang yang menikah, diberikan rezeki anak-anak yang soleh dan putri-putri yang solehah yang mendoakan kepada kedua orang tuanya. Maka ini investasi
yang paling berharga bagi seorang bapak dan seorang ibu adalah setelah melaksanakan pernikahan maka berijtihad untuk membuat anak agar mendapatkan anak yang soleh dan solehah. Maka berbeda persepsi antara orang awam yang hanya sekedar mengumpulkan harta dan berkata setelah pensiunnya, alhamdulillah aku telah mengumpulkan investasi kehidupanku. Maka orang-orang yang soleh dengan menikah dia akan melaksanakan kenikmatan untuk melampiaskan syahwatnya seperti di dalam ayat yang sebelumnya. Kemudian dia berijtihad untuk mendapatkan anak-anak yang banyak. Semakin banyak anaknya, semakin banyak investasi puncak primatnya. Setiap anak akan mendoakan, setiap anak akan memintakan istighfar, setiap anak akan meninggikan derajat level upgrade di surga kelak. Maka ini hakikat dari kenikmatan pernikahan. Maka oleh sebab itu Allah berfirman di dalam awal surat An-Nisa, ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Maka di dalam ayat ini pun menjadi pendalilan bagi kita tadi bahwa tujuan kita setelah menikah untuk menyalurkan hasrat kecintaan kita kepada perempuan. Maka yang kedua, mendapatkan anak-anak yang soleh dan solehah. Maka di dalam awal surat Isa Allah berfirman, wahai manusia, beribadahlah kepada Allah yang menciptakan kalian min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha, yang menciptakan kamu seorang laki-laki kemudian dipasangkan dengan pasangannya seorang perempuan. Maka dari pasangan laki-laki dan perempuan ini, wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Maka dari pernikahan laki-laki dan perempuan ini lahirlah manusia-manusia, anak-anak yang baru, baik laki-laki ataupun perempuan, hasil dari jerih payah kedua orang tua ini, maka mendapatkan anak-anak yang soleh dan salihah. Maka inilah dari kenikmatan yang Allah berikan dalam pernikahan. Dan begitu pun kenikmatan yang Allah berikan kepada pernikahan adalah justru pernikahan itu adalah sumber dari rizki, yang mana Allah akan memberikan rizki kepada kita. Yang tadinya miskin dan bapak menjadi kaya raya, jaya raya dari mana? Dari pernikahan. Maka ini pun membantah persepsi orang awam yang mana maaf sudah jomblo forever, ataupun kalau bahasa Minangnya sudah bujang lapua 30 tahun 35 tahun belum menikah, jomblo forever. Maka di saat ditanya, kapan kau mau menikah? Bagaimana mau menikah? Sendiri saja sudah susah cari makan, maka bagaimana mau menikah? Apakah istri kita cukup diberi makan batu dan kerikil? Maka itu persepsi kebanyakan manusia. Tidak berpikir bahwa dia sekarang seorang diri, bisa makan dan minum. Kemudian jika dia menikah, ada tanggungan dari istrinya, maka apakah ada sejarah? Ada walimatul urus dari tetangga kita. Setelah sepekan istrinya mati kelaparan. Ada apa tidak? Maka never ever, tidak ada cerita seperti itu. Maka ketahuilah bahwa seseorang yang menikah itu justru Allah bukakan rizkinya. Maka oleh sebab itu Allah berfirman di dalam surat Nur, wa anqihul ayyama minkum wasolihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Yang maknanya, nikahilah wahai orang-orang yang jomblo, orang-orang yang belum menikah atau sudah menikah tetapi laki-laki itu baru mempunyai 1 istri atau baru mempunyai 3 istri, maka digenapkan menjadi 4, boleh. Maka nikahilah
Fa'ankihul ayyama minkum. Nikahilah perempuan-perempuan yang belum dinikahi orang lain, baik bikir, perawan, ataupun janda yang sudah selesai dari akad nikah, baik dikarenakan meninggal, baik dikarenakan cerai resmi dari suami yang pertama ditolak. Maka fa'ankihul ayyama minkum wasalihina min ibadikum wa imaikum. Kalau tidak nikahi pula budak-budak belian, dan ini kita tinggalkan karena hukum ini tidak ada, maka hanya kembali kepada nikahilah dari perempuan-perempuan yang belum menikah, baik perawan ataupun sudah menikah tetapi sudah lepas dari suaminya yang pertama karena meninggal ataupun karena cerai. Iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlih. Maka wajah pendalilan dari segi i'rab in di sini adalah syartiyah. In yakunu fuqara'a, in yakunu fuqara'a. Jumlah syartiyah jika kalian dalam keadaan fakir. In yakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlih. Jawab syarat dijawab oleh Allah, maka pasti Allah akan memberikan kalian kaya raya, jaya raya. Dan di ujung Allah menyebutkan wallahu wasi'un alim, dan Allah maha luas rizkinya. Innallaha huwa razzaq dzul quwwatil matin. Di surat Az-Zariyat disebutkan Allah itu maha pemberi rizki, dan pemberian rizkinya sangat kuat. Allah tidak pernah miskin dan tidak pernah bangkrut dikarenakan memberikan rizki kepada seluruh manusia. Maka dari ayat ini ya ibadallah, yakinilah bagi para jomblo forever, bagi para bujang lapua, agar meniatkan untuk cepat menikah. Jangan takut, sekarang saya jomblo saja susah makan. Justru mungkin dengan menikah dapat anak dari juragan sawit. Akhirnya dibelikan mobil Pajero Sport, kemudian diberikan motor Yamaha NMAX ataupun X-Max yang 250 cc atau yang lainnya, bisa jadi. Dan ini adalah janji Allah Jalla wa'ala. Maka awas persepsi tadi mau makan apa. Maka kebanyakan dari ikhwah yang kami sadari, dan kami pun dulu menikah di Yaman. Saya dulu menikah di Yaman, yang mana datang ke Yaman hanya menuntut ilmu, tidak mempunyai uang masukan dari pekerjaan, hanya menuntut ilmu, menulis fawaid Al-Quran dan hadis bersama Syekh kami Muqbil Al-Wadi, maka tidak mempunyai uang. Namun ada cita-cita untuk menikah, dan alhamdulillah Allah memberikan perempuan dari Yaman, orang Arab yang cantik, yang hidungnya meskipun tak semancung gunung-gunung di belahan bumi pertiwi, tetapi alhamdulillah. Maka dalam keadaan di dalam hati ini ada bisikan syaitan, mau dimakan, mau dikasih makan apa anak orang ini. Maka mahar di negeri Arab sangat tinggi, tidak seperti di Indonesia cukup dengan mushaf dan perangkat dari salat. Maka di sana mahar-mahar $5.000. Berapa $5.000? $6.000 dan sebagainya. Namun Allah mudahkan karena niat ini. Di dalam ayat tadi, iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlih. Akhirnya dari mahar yang banyak itu ditawar dapat $300. Menikah dengan $300. Alhamdulillah. Kemudian bagaimana kedepannya makan dan minum? Maka ayat tadi, iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlih. Jika kamu miskin, maka Allah akan memberikan kaya. Ternyata di tempat kami belajar dengan Syekh Muqbil, jazahullahu khair, semoga Allah memberikan pahala yang besar kepada Syekh kami Muqbil. Bagi orang-orang santri-santri yang menikah, dapat jatah uang 3.000 dan beras dan semua dari perlengkapan dapur. Maka alhamdulillah
Dari situ kita bisa mendapatkan rizki dan terus melimpah dan terus melimpah. Dan akhirnya kami mempunyai putri dan putri kami pun tidak mati kelaparan. Ada jatah susunya, ada jatah pampersnya. Dulu berpikir, dari mana beli pampers? Maka itu semua sudah diberikan rizkinya oleh Allah Jalla wa'ala. Maka oleh sebab itu Allah berfirman di dalam ayat Al-Quran di surat Hud, "Wa ma min dabbatin fil ard illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabin mubin." Maka wa ma min dabbatin fil ard, tidak ada manusia yang hidup dan makhluk melata yang hidup di muka bumi ini kecuali rizkinya sudah Allah tentukan. Di mana disimpan rizkinya, di mana dibelanjakan rizkinya, semuanya sudah tertulis di lauh mahfuz. Maka semua orang sudah ada rizkinya. Seperti pula di hadis yang muttafaqun alaih dari Ibnu Mas'ud, bahwa Allah mengutus malaikat pencatat kepada seluruh janin yang berusia 120 hari, maka dituliskan min amalihi wa saqihi am sa'idihi wa ajalihi wa rizqihi. Kutiba min rizqihi, dituliskan rizkinya. Maka semua orang ada rizkinya. Maka dari pendalilan yang kami sebutkan ayat dan hadis ini, please kepada para jomblo forever, agar jangan berpersepsi mau makan apa, istri-istri kita mau dikasih makan apa. Maka tawakal Allah, nikah adalah ibadah, maka nikahlah. Lalu besok-besok bagaimana? Mau ngutang dulu untuk makan dan minum, beli 1 bulan, ngutang ke warung, maka dijamin akan ada yang bayar. Kalau tidak ada yang mertuanya yang bayar. Alhasil dalam 1 bulan, lihat bagaimana yang tadinya si jomblo forever ini mengais rezeki untuk dirinya dengan susah payah, kemudian dia berpikir ada tanggungan istri, yang mana istrinya juga sama dengan dia, butuh makan dan minum, butuh pakaian, sandang, pangan, papan, dan butuh juga dibahagiakan dengan kenikmatan yang lain yang dia punyai. Maka dari mana? Kemudian setelah itu istrinya hamil dan butuh kepada makanan yang di dalam rahimnya. Kemudian setelah keluar butuh kepada pampers, butuh kepada susu, dan butuh kepada perlengkapan bayi. Itu semua dari mana? Dari ayat tadi. Wa ma min dabbatin fil ard illa 'ala Allahi rizquha. Maka tidak ada yang hidup di muka bumi ini kecuali pasti Allah yang akan memberikan rezeki kepadanya. Maka dari keutamaan kita melaksanakan pernikahan ya ibadallah, maka Allah akan memberikan rezeki kepada kita, yang mana kita ini tidak akan pernah mati kelaparan. Dan mulai dari sekarang catat, jika ada walimatul urus, apakah setelah seminggu ada kabar istri yang baru dinikahi mati kelaparan karena tidak mampu untuk memberikan makan? Maka never ever, tidak ada. Allah telah menjanjikan, iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlih. Jika mereka dalam keadaan kemiskinan, pasti Allah akan memberikan rizki kepadanya. Dan begitu pun di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Anas bin Malik, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dan juga oleh Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i, salasatun wajibun 'ala Allah fi 'aunihim. Maka 3 jenis manusia yang wajib atas Allah untuk ditolong. Maka 2 perkara di sini kita lewatkan karena waktu. Maka yang terakhir adalah an-nakih yuridul afaf. Orang-orang yang menikah, yang ingin menjaga dirinya dari perkara-perkara yang buruk, maka dia menikah dan tidak mampu, maka Allah pasti akan membantunya. Maka di hadis yang sahih ini pun jelas bahwa Allah pasti akan memberikan kekayaan kepada orang-orang yang takut dalam melaksanakan pernikahan, mau diberi apa anak dan istrinya,
maka inilah pendalilan-pendalilan yang sahih dan sharih tentang permasalahan itu. Maka oleh sebab itu, karena tadi pernikahan adalah penyebab kekayaan dan penyebab kita mendinginkan dan menyalurkan hawa nafsu kita kepada lawan jenis kita, maka oleh sebab itu tidak tanggung-tanggung Allah menghalalkan kepada seluruh laki-laki untuk bisa mengambil 4 kuota. Jadi pakai Exis, pakai XL, pakai Telkomsel dan sebagainya. Berkata Allah Jalla wa Ala berfirman, "Fankihu ma taba lakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah." Maka stop bagi seorang laki-laki 4 istri. Disebutkan fankihu ma taba lakum minan nisa, maka nikahilah wahai laki-laki yang mempunyai kesehatan jasmani dan kesehatan batini, yang mempunyai kekuatan 1000 horsepower, 1000 kekuatan kuda, maka agar menikahi 2, 3, dan 4 dari perempuan. Mohon maaf ibu-ibu yang di belakang, jangan pada sewot. Itulah ucapan Allah Jalla wa Ala. Kita hanya menjelaskan ayat Allah. Bukan maknanya menyuruh semua yang ada di sini harus menikah 4. Jangan takut. Mereka pun pada takut menikah 2. Jadi hanya kami menyampaikan ucapan Allah saja. Jangan sewot. Alhasil, maka dari itu, dari ayat yang terdahulu kita sebutkan, dari kenikmatan menikah adalah Allah menjadikan sarana penyaluran. Maka barang siapa yang tidak cukup penyalurannya dengan hanya 1 stok, masih ada 3 stok yang lainnya. Jika mampu, nikahilah 4. Namun jika sudah 4 istri, please jangan menoleh ke kanan dan ke kiri, karena sudah overstock, sudah kuota habis, tidak ada jatah lagi. Karena prakteknya nanti bagi mereka yang mempunyai kekuatan birahi yang 1000 kuda, di saat istrinya dalam keadaan libur, maka dia akan butuh kepada perempuan yang lain. Maka jika mampu, menikahlah 2, 3, dan 4. Dan dari ayat ini juga disebutkan kenapa boleh menikahi dengan 4 bagi laki-laki tadi. Tujuannya, iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlih. Maka jika dengan 1 istri dia akan diberikan kekayaan oleh Allah, mampu memberikan makanan kepada anak dan istrinya yang pertama, begitupun yang kedua. Jika dia menikah yang kedua, istrinya yang kedua dan anak-anaknya dari yang kedua, siapa yang akan memberikan rizki tadi? Allah. Wa ma min dabatin fil ard illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha. Kemudian nikah lagi yang ketiga. Siapa yang akan memberikan makan dan minum kepada istri yang ketiga dan anak-anaknya? Sama Allah itu juga. Wa ma min dabatin fil ard illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha. Lalu menikah yang keempat, akhir dari kuotanya. Maka siapa yang memberikan rezeki kepada yang keempat? Sama Allah. Wa ma min dabatin fil ard illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha. Maka dari sinilah pernikahan adalah perkara suatu kenikmatan yang Allah berikan kepada seorang laki-laki dan perempuan dari perkara-perkara yang kami sebutkan tadi. Maka dari ayat yang terakhir ini, di mana kita dimubahkan untuk menikah 4, maka yakini tidaklah seseorang menikahi istri-istri yang banyak kecuali Allah semakin tamkin fil ard, menjadikan bagi mereka tamkin fil ard, Allah jaya rayakan di dalam kehidupannya, menjadi lebih kaya. Karena 1 istri dan anak-anaknya Allah tanggung. Bagaimana dikumpulkan dari 1 laki-laki ini 4 istri. Rizki-rizki yang dari Allah dikumpulkan semuanya. Ayat-ayat tadi, iyakunu fuqara'a yughnihumullahu min fadlih.
Dari istri yang pertama Allah kayakan, ditambah istri yang kedua lebih kaya, ditambah istri yang ketiga lebih kaya. Dan itulah kenyataan. Dan bukan hanya sekadar isapan jempol belaka. Dan ini semuanya bisa berkata seperti ini bagi mereka yang sudah mencobanya. Yang belum mencoba, ya pikir-pikirlah dahulu. Maka kami pun mempunyai saudara seiman billah di Sumatera Barat, menikahi istrinya dengan perempuan janda kayu, maka mempunyai mobil, mempunyai supermarket, mempunyai bisnis online, mempunyai yang lainnya. Maka selama dia menikah lebih jaya kaya raya, di saat istrinya bertambah menjadi 3 dan mungkin akan bertambah menjadi 4 lebih kaya lagi. Maka inilah kenyataan. Dan dari pernikahan, dari ayat ini dijadikan lambang supremasi kebaikan seorang laki-laki muslim kembali kepada banyak atau tidak istrinya. Mana dalilnya? Di Sahih Al-Bukhari dari Sa'id ibn Jubair, di mana dia ditanya oleh gurunya Abdullah ibn Abbas, seorang sahabi yang alim. Berkata sahabi, "Ya Sa'id ibn Jubair, hal tazawwaj? Apakah kamu sudah menikah atau menikah lagi?" Dikatakan, "Belum wahai Ibn Abbas." "Tazawwaj fa inna khaira hadhihi al-ummah aktsaruhum nisaan." Maka nikahilah perempuan-perempuan banyak, karena sebaik-baiknya kaum ini, kaum muslimin, mereka adalah laki-laki yang banyak istri-istrinya. Ini ucapan Ibn Abbas, disahihkan oleh Imam Al-Bukhari di sahihnya. Maka menjadi pendalilan, ditafsirkan oleh para ulama, sebaik-baiknya laki-laki adalah yang mempunyai istri-istri yang banyak. Maka kalian ingin menjadi laki-laki Superman, manusia yang terbaik, yang super, maka jadilah laki-laki yang mempunyai istri-istri yang banyak. Karena gambarannya, semakin dia banyak istri, semakin dia banyak amanah untuk istri-istrinya, dibawa menjadi istri-istri yang salehah, dibimbing, dibina, menjadi pengajar sebenarnya, atau menjadi taat yang tadinya tidak taat, tadinya awam menjadi ahli sunnah. Kemudian setelah dibimbing, diberikan anak-anak yang saleh dan salehah, diberikan mana makan minum, sandang pangan papan, dan diberikan kenikmatan ranjang yang membuat kelepek-kelepek dan sebagainya. Maka itu semua pahala besar bagi orang ini. Sehingga Ibnu Abbas mengatakan, khairukum, sebaik-baiknya, khairu hadhil ummah, sebaik-baiknya laki-laki pada umat ini yang paling banyak istrinya. Maka ini adalah ucapan dari sahabat. Maka dengan ini kita masuk kepada pembahasan pada hari ini. Pembahasan tema pada hari ini setelah kita menyebutkan sedikit tentang keutamaan pernikahan di Al-Quran dan Sunnah, maka pembahasan kita, tema kita, pernikahan, jalan pintas menuju surga atau neraka. In English, marriage is a shortcut to the paradise or to the hell. Maka pernikahan itu adalah jalan pintas, the highway, untuk menuju surga ataupun untuk menuju kepada api neraka. Maka yang pertama, jalan pintas untuk menuju surga, bagaimana gambarannya? Gambarannya adalah, pertama, bagi seorang wanita yang mana di dalam hadis yang datang dari 3 sahabat, datang yang pertama dari Abdurrahman ibnu Auf, dan yang kedua datang dari Abu Hurairah, dan yang ketiga datang dari Anas ibnu Malik, yang maknanya sama. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna imra'ah," bahwa semuanya seorang perempuan, "idza salat khamsaha," jika dia salat 5 waktunya, "wa shamat syahraha," dan dia berpuasa dari bulan Ramadannya, "wa hafizat farjaha," dan dia menjaga fisik-fisiknya,
Mrs. V, alat kemauannya, wa ata'at zaujaha, dan diriwayat wa ata'at ba'laha, dan dia taat kepada suaminya. Dikatakan udkhulil jannah min aibabin syi'ti, udkhulil jannah min aibabin syi'ti, maka masuklah anti kepada surga dari pintu-pintu mana yang anti inginkan. Maka hadis yang agung ini barakallahu fikum menjadi pendalilan bagi kita. Jika kita mempunyai putri, alhamdulillah dari kecil di pondok pesantren, sudah hafal Quran, sudah hafal hadis-hadis yang banyak, dan melaksanakan ibadah-ibadah yang sudah terbiasa, puasa Senin Kamis, puasa Ramadan, ataupun melaksanakan menuntut ilmu yang diwajibkan sehingga dia mempunyai ilmu. Maka apalagi umurnya sudah belasan ataupun 20-an, maka tunggu apa lagi? Berikanlah kepada anak-anak putri kita highway to heaven, jalan pintas masuk surga. Apa? Dicarikan suami yang soleh. Tidak mesti namanya soleh, bisa namanya Said, bisa namanya Muhammad. Yang penting diberikan laki-laki soleh, yang mana dengan laki-laki yang soleh ini membuka jalan bagi dia highway to heaven, agar dia taat kepada suaminya yang soleh. Wahai adikku, ayo waktunya belajar. Maka suaminya mengajar di masjid, dia ikut belajar. Ayo istriku, malam ini kita sholat bertahajud. Ayo istriku, sebelum tahajud kita melaksanakan sistem perkembangbiakan manusia. Maka berhubungan intim, ibadah, semuanya ibadah. Maka anak-anak kita yang sudah hafal Al-Quran ataupun setengahnya dan dia bergumul terus dengan pondok pesantren, berikan kepadanya kenikmatan. Pertama, kenikmatan dunia, mendapatkan kebahagiaan, kenikmatan dari suaminya di ranjangnya. Dan kenikmatan yang kedua, hamil, mendapatkan anak yang saleh yang akan mendoakannya. Dan fitrah perempuan memang menyusui dan juga menyayangi anak-anaknya, al-walud. Maka berikanlah suami yang soleh. Dan yang ketiga, Allah akan membukakan pintu-pintu surga dari apapun. Hanya knocking at the heaven's door. Ketuk saja pintu dunia, pintu surga, dari manapun Allah akan membukanya. Maka hadis ini menjadi pendalilan bahwa pernikahan dia adalah highway to heaven, shortcut to the heaven. Bisa menjadi jalan pintas bagi perempuan untuk masuk kepada surga. Maka para bapak-bapak yang masih mempunyai putri-putri yang belum menikah, maka nikahkanlah dengan syarat laki-laki yang soleh. Kalau dia mungkin dinikahkan dengan laki-laki yang tidak sholat, mungkin akan menghancurkan agama putrinya. Yang tadinya ingin ke surga, mungkin akan ke neraka. Karena taat kepada suaminya yang tidak pernah sholat, akhirnya tidak ikut sholat, tidak pernah berpuasa, tidak ikut puasa, akhirnya sibuk dengan perkara-perkara dunia, maka akhirnya bisa penyebab tidak masuk kepada surga. Maka ini jalan yang pertama, highway to heaven. Lalu bagaimana kedudukan hadis ini barakallahu fikum? Hadis ini datang dari 3 sahabat. Yang pertama datang dari Abdurrahman ibnu Auf, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan sanadnya dhaif dikarenakan ada Abdullah ibnu Lahiyah. Abdullah ibnu Lahiyah seorang alim dari Mesir yang mana dia muhaddits namun terbakar kitabnya. Maka akhirnya dia dhaif dan mudallis. Kemudian datang dari jalan yang kedua dari sahabat Abu Hurairah. Dan dari jalan Abu Hurairah pun dhaif karena di sanadnya ada Hutbah ibnu Minhal an Abdul Malik ibnu Umair dari Abi Salamah dari Abi Hurairah. Semua rijalnya sifat kecuali Hutbah yang mana dia ibnu Minhal adalah rawi yang majhul. Dan datang jalan yang ketiga dari Anas ibnu Malik, dan ini jalan yang paling baik. Diriwayatkan
oleh Imam Al-Bazzar di dalam musnadnya dari jalan Rawat ibn Jarrah dari Sufyan Ats-Tsauri dari Az-Zubair bin Ali dari Anas bin Malik. Maka Az-Zubair bin Ali rawi yang thiqah dan Sufyan Ats-Tsauri imam muhaddits. Namun Rawat ibn Jarrah disebutkan oleh Imam Ahmad bahwa dia la ba'sa bihi. Dan berkata juga Imam Yahya ibn Ma'in la ba'sa bihi. Namun jika meriwayatkan dari Sufyan Ats-Tsauri maka hadisnya menjadi buruk. Maka di sini rawi ini Rawat ibn Jarrah meriwayatkan di sanad ini dari Sufyan Ats-Tsauri, maka di sini diturunkan oleh para ulama dari derajat thiqah menjadi saduq hasanul hadis. Maka kesimpulannya hadis ini datang dari 3 sahabat, datang dari Abdurrahman bin Auf yang ada di sanadnya Abdullah bin Laihah menjadi dhaif, datang dari Abu Hurairah di sanadnya ada Hutbah ibn Minhal yang majhul, dan datang jalan yang terakhir yang saduq hasanul hadis dari periwayatan Rawat ibn Jarrah. Maka dari 3 jalan ini bisa naik hadis ini kepada paling sedikit hasan li ghairi ataupun bisa sahih li ghairi. Maka telah disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, muhaddits di era now. Maka dari hadis yang sahih ini menjadi pendalilan bagi kita bahwa seorang perempuan akan mudah masuk kepada surga di saat dia menikah dengan laki-laki yang saleh. Maka dia salat 5 waktu, puasa dari bulan Ramadannya, dan menjaga Mrs. Fitnya dan taat kepada suaminya. Maka 2 perkara ini, menjaga Mrs. Fitnya dengan apa? Dengan menikah. Karena kalau dia tidak menikah, maka mungkin ia dan Bilal akan pacaran, dan pacaran ditipu oleh pacarnya yang janji dan janjinya gombal ingin menikahinya, akhirnya dicicipi dulu, hamil duluan. Setelah hamil ditinggal pergi oleh laki-laki tersebut. Maka tidak bisa menjaga Mrs. Fitnya. Kenapa? Karena tidak menikah. Maka tolong kepada bapak-bapak kita bagi ada anak-anaknya, putri-putrinya yang sudah besar dan salihah, nikahkanlah cepat dengan laki-laki yang soleh. Maka dia akan mendapatkan kenikmatan dunia dan akhirat. Dia akan knocking on the heaven's door. Dia akan mengetuk-ngetuk pintu surga. Masukkan aku kepada surga karena aku menjaga Mrs. Fiku dan aku telah taat kepada suamiku tercinta. Ini hadis yang pertama, pendalilan pernikahan highway to heaven. Adapun pendalilan yang kedua telah datang pula di dalam hadis. Yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abdul Razzaq Ibnu Hammam As-Sun'ani. Hadatsana Ma'mar an Abi Ishaq an Az-Zubair ibn al-Awwam. Maka sanad ini semua rijalnya sifat. Abdul Razzaq Ibnu Hammam As-Sun'ani imam meriwayatkan dari Ma'mar Ibnu Rashid Al-Azdi imam. Namun di sini saya an Abi Ishaq an Az-Zubair ibn al-Awwam. Maka Abu Ishaq As-Sabi'i seorang mudallis, dan di sini tidak mendengar dari sahabat Az-Zubair ibn al-Awwam. Maka dari jalan ini sanadnya dhaif, namun masih ada jalan-jalan yang lain. Maka hadis ini disebutkan di dalam jalan yang kedua, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Ibnu Hibban dari jalan Al-Muttalib ibni Abdullah an Ubadah ibni Samit. Sahabat yang kedua dari Ubadah ibnu Samit. Kalau tadi dari Az-Zubair ibn al-Awwam yang dhaif karena ada Abu Ishaq As-Sabi'i, maka jalan yang kedua dari Al-Muttalib ibni Abdullah yang mana dia rawi yang thiqah. Namun disebutkan oleh Abu Hatim dan yang lainnya, dia tidak pernah mendengar dari sahabat. Maka periwayatannya dari sahabat Ubadah ibnu Samit terputus munqati'. Maka kemudian datang jalan yang ketiga, diriwayatkan oleh Imam Abu Ya'la dari Laits ibnu Sa'ad an Yazid ibnu Abi Habib dari Sa'ad ibnu Sinan dari Anas ibnu Malik. Maka ini jalan yang paling baik.
Sa'ad ibn Sinan rawi yang saduq hasanul hadis. Adapun Laits ibn Sa'ad imam dan Yazid ibn Abi Habib thiqah, maka Anas ibn Malik seorang sahabi. Maka 3 jalan dari hadis ini yang belum kita sebutkan. Maka datang dari 3 sahabat, dari Zubair ibn Awwam, yang mana dia dhaif karena ada Abu Ishaq As-Sabi'i, dan datang dari jalan yang kedua dari Al-Muttalib, dari Ubadah ibn Samit, sahabatnya Ubadah ibn Samit, namun di jalannya ada dari Al-Muttalib, yang mana dia tidak mendengar dari sahabat. Dan yang ketiga jalan yang hasan dari Anas ibn Malik. Lalu bagaimana lafadznya? Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Adminu li sittan adman lakumal jannah." Jaminkan aku, kata Nabi, berikan kepadaku jaminan, wahai kaum muslimin, 6 perkara. Maka aku menjamin kalian langsung masuk surga, highway to heaven. Jalan pintas langsung kepada surga. Maka disebutkan dari 6 perkara itu adalah yang menjadi poin pendalilan 2 dan 4 yang lainnya tambahan dari faedah. Pertama, idza ahdatsa shadaqah. Jaminan yang pertama, setiap berbicara benar, tidak berdusta. Wa idza utumina lam yakhin. Dan jika diambil kepercayaan, tidak berkhianat, menjaga amanah. Diamanahkan, mohon ini disampaikan kepada tuannya, maka dia sampaikan amanah, itu maknanya. Dan yang ketiga, idza wa'ada lam yakhlif. Jika dia berjanji, maka dia menepati janjinya. Ini 3. Wa yakufa yadahu 'anil mazlumin. Dan yang keempat, menjaga tangannya dari orang-orang yang dizalimi, untuk tidak menzalimi saudara-saudaranya. Maka yang keempat dan yang kelima, wa an yahfadha farjahu wa an yaghudda absarahu. Maka poin yang kelima dan keenam ini dia poin pendalilannya. Apa itu? Agar laki-laki di sini bersifat umum dan perempuan menjaga, laki-laki menjaga Mr. P-nya. Apa Mr. P? Apa Mr. P? Mr. Peanut yang ada di supermarket, Mr. Kacang. Iya, bukan itu. Mr. Penis, maknanya alat kemaluan laki-laki. Maka barang siapa laki-laki yang menjaga Mr. P-nya ataupun Mrs. P-nya, alat perempuan, hasanat farjaha, au yang keenam, goto absaraha, menjaga pandangan-pandangan yang diharapkan kepada lawan jenisnya yang lain. Laki-laki tidak melirik kepada perempuan dan perempuan tidak melirik kepada laki-laki. Maka 6 perkara ini dijamin untuk masuk surga. Maka ini sama dengan hadis yang pertama. Pertanyaan yang besar, mana wajah pendalilan? Maka tidaklah laki-laki bisa menjaga Mr. P-nya dari perzinaan dan menundukkan pandangan dari wanita yang lain kecuali menikah. Apalagi dinikahkan dengan perempuan-perempuan yang banyak. Maka melihat istri-istrinya yang cantik, dia tidak butuh lagi kepada perempuan-perempuan istri orang yang ada di tetangganya, apalagi berbuat selingkuh dan sebagainya. Maka tidaklah seorang laki-laki bisa menjaga Mr. P-nya dan menundukkan pandangan dan qanaah cukup bagi dirinya untuk tidak memandang kepada perempuan yang lain dan putri-putri orang lain. Maka dia dengan menikah, apalagi menikah sampai overstock, sehingga tidak dia untuk berpikir melihat kepada tetangganya, melihat kepada putri orang lagi, karena sudah kuota sudah penuh, karena sudah overstock. Maka di sini dia sudah qanaah. Maka dia hanya tinggal menunggu
janji dari Nabi, adman lahul jannah. Maka Nabi menjanjikan baginya masuk surga. Maka inilah dari dua hadis yang kita berikan menjadikan pendalilan bahwa kaum muslimin, baik laki-laki dan perempuan yang melaksanakan pernikahan, maka ini adalah kenikmatan puncak prima. Seperti pendalilan yang telah kami sebutkan tadi. Pertama, Allah jadikan pelampiasan syahwat laki-laki kepada perempuan dan perempuan kepada laki-laki. Yang kedua, bisa membuat proses perkembangbiakan dari jenis manusia, bisa memperoleh anak, yang mana dari anak itu diharapkan menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Dan yang ketiga, penyebab kejayaan dan kekayaan, iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlih. Dan juga yang keempat tadi, Allah memerintahkan kepada kita laki-laki, membolehkan kepada kita untuk boleh menikah 4 dengan syarat adil. Dan Ibnu Abbas mengatakan, fa inna khaira hadhil ummah aktsaruhum nisaan. Berkata Ibnu Abbas bahwa sebaik-baiknya kaum muslimin yang mempunyai istri yang paling banyak. Maka dari keutamaan-keutamaan ini yang telah kami berikan, kita tutup dengan barang siapa yang menikah, maka pernikahan itu adalah highway to heaven, jalan pintas, shortcut to heaven, jalan pintas kepada surga, dengan dua pendalilan tadi. Di hadis yang disebutkan, inam ra'atan idza shamat syahraha wa salat khamsaha wa hasunat farjaha wa ata'at ba'laha aw zawjaha, dikatakan udkhulil jannah ila aibabin syi'ti, maka masuklah kepada surga kepada pintu-pintu yang diinginkan. Dan di dalam hadis yang terakhir yang kami sebutkan dari 3 sahabat juga, dari Ubadah bin Samit, dari Zubair bin Awwam, dan yang terakhir dari Anas bin Malik, yang hadis ini sahih li ghairi, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yadman li bi sittah, barang siapa di antara kalian wahai kaum muslimin menjamin aku dengan 6 perkara, dan dari 6 perkara itu perkara yang 2-nya adalah kalian mampu menjaga alat-alat kelamin kalian dan mampu menundukkan pandangan-pandangan kalian dari perempuan-perempuan yang diharapkan, aku akan menjamin kalian langsung masuk surga. Dari 2 hadis ini menjadi pendalilan bahwa pernikahan penyebab seseorang mudah untuk masuk kepada surga karena menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan tidak bisa dipraktekkan kecuali dengan pernikahan. Dan ini sesuai dengan hadis yang muttafaqun alaih dari Abdullah bin Mas'ud. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Lihat, lafaznya sama dari hadis-hadis dengan hadis yang muttafaqun alaih ini. Maka wahai seluruh para pemuda, ya ma'syarasy syabab. Kenapa khitab Nabi disebutkan dengan ma'syarasy syabab? Karena syabab maknanya adalah para pemuda, yang mana powerhouse-nya, kekuatan kudanya masih original, belum terpakai. Maka kekuatannya mendebu-debu dan menderu-deru, hentakannya sangat keras. Ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Maka barang siapa di antara kalian yang mampu untuk menikah, falyatazawwaj, agar menikahlah. Dan makna syabab di sini tidak mesti umurnya belasan sampai 20 atau 20 sampai 25. Maka kita pun yang 40-an bisa dikatakan syabab, selama dia mampu seperti Tarzan di kawasannya, di hutannya, dan menjadi Tarzan di ranjangnya, maka dia masuk kepada syabab.
Maka di dalam hadis ini disebutkan, ya masyarakat syabab, wahai para laki-laki, pemuda yang mempunyai 1000 horsepower, 1000 kekuatan kuda, agar cepat menikah. Karena apa? Karena dengan menikah itu ahsanul fard wa abadul basar, akan menundukkan pandangan kepada yang haram dan akan mendapatkan penjagaan kepada Mr. P. Maknanya apakah Mr. P-nya dengan pernikahan itu dikebiri? Tidak. Disalurkan kepada tempat yang hak. Disalurkan kepada istrinya yang halal. Meskipun 2, 3 ataupun 4, maka hadis ini realisasi dari perintah Nabi. Maka 2 hadis yang kita sebutkan tadi, pernikahan penyebab highway to heaven, jalan pintas kepada surga, itu semuanya adalah juga perintah Nabi agar kita para sahabat yang mampu dari segi uang dan mampu dari segi kekuatan kita diranjang, agar menjaga pandangan kita dan menjaga Mr. P kita dengan melaksanakan pernikahan. Maka inilah mungkin yang bisa kita berikan, dikarenakan panitia mengatakan cukup sampai jam 11 karena kita akan makan siang. Kemudian setelah makan siang melaksanakan sholat zuhur, kemudian siapa yang mengisi, mungkin para asatidzah yang lain. Maka kita cukupkan kajian kita di daurah durian yang pertama 1443 di Tike Mamuju, Sulawesi Barat, dan insya Allah akan diteruskan mungkin dengan daurah-daurah yang akan datang, daurah durian kedua, ketiga, selama pohon-pohonnya masih subur. Dan semoga kita doakan pohonnya semakin diberikan barokah. Dan insya Allah kita akan makan durian yang turun dari pohonnya, sesuai pepatah mengatakan bagaikan mendapat durian runtuh. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fi ilmikum.